Life could be a dream, life could be a dream. Do, do, do. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zulfaina Gadatu. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 2A semester 2. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Firman karena telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berkontribusi dalam pembuatan video ini, yang mana video ini akan digunakan sebagai nilai UTS untuk mata kuliah filsafat pendidikan. Baik, langsung saja. Dalam video ini saya akan membahas tentang tokoh yang paling berpengaruh di dalam dunia. Salah satunya adalah tokoh Len Festinger dengan teori di bidang psikologi. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa itu psikologi. Nah, saya singgung sedikit. Psikologi adalah ilmu yang membahas tentang kondisi jiwa dari seseorang. Oke, lanjut. Sebelum saya membahas tentang teori yang dikemukakan oleh Len Festinger, pertama-tama terlebih dahulu mari simaklah biografi dari hidup Len Festinger. Len Festinger lahir pada tanggal 8 Mei 1919, kemudian meninggal pada 11 Februari 1989. Len Festinger lahir di New York City dan kemudian melanjutkan untuk mendapatkan gelar Bachelor of Science dari City College of New York pada tahun 1939. Pada tahun 1942, ia menyelenggarakan gelar PhD dalam psikologi dari Iowa State University, di mana ia belajar dengan psikologi sosial terkemuka Kurt Lewin. Kemudian, apa sih teori yang telah dikemukakan oleh Len Festinger? Nah, di sini saya akan membahas satu teori, yaitu teori tentang disonansi kognitif atau cognitive dissonance. Pada beberapa momen dalam hidup, kita sering dihadapkan dengan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan yang kita percayai. Anda mungkin juga pernah terpaksa melakukan sesuatu walau sebenarnya ada pergolakan batin dalam menjalani. Kondisi ini disebut dengan disonansi kognitif, atau terjadi ketika adanya ketidaksesuaian atau disonansi antara dua kepercayaan atau nilai dan menimbulkan rasa tak nyaman. Disonansi kognitif adalah istilah yang menunjuk pada kondisi mental yang tidak nyaman saat menghadapi dua keyakinan atau nilai yang berbeda. Kondisi ini juga terjadi ketika seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai dan keyakinan yang dianut. Istilah disonansi kognitif diperkenalkan sebagai teori oleh ahli yang bernama Len Festinger tahun 1957. Teori disonansi kognitif berpusat pada bagaimana seseorang berusaha untuk mendapatkan konsistensi dan kesesuaian dalam sikap dan perilaku mereka. Menurut Len Festinger, keyakinan yang berkonflik atau tidak sesuai dapat menghapus harmoni dalam diri. Suatu kondisi yang berusaha dijauhi oleh orang-orang, konflik nilai inilah yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Ketidaksesuaian saat mengalami disonansi kognitif membuat seseorang akan mencari cara untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Disonansi kognitif telah lama menjadi salah satu teori yang berpengaruh dalam keilmuan psikologi sosial. Teori ini juga menjadi subjek penelitian yang banyak dilakukan oleh para ahli. Sebagai konsep yang terkenal dengan keilmuan psikologi, disonansi kognitif sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, yaitu ketika seseorang tetap merokok walau ia paham bahwa aktivitas tersebut dapat mengganggu kesehatannya. Kemudian, seseorang mengatakan kebohongan namun ia meyakinkan dirinya bahwa ia sedang mengatakan hal yang baik. Kemudian, seseorang memaparkan pentingnya olahraga walau ia sendiri tidak melakukannya. Perilaku ini dikenal dengan hipokrisi atau kemunafikan. Kemudian, ada seseorang yang mengkonsumsi daging walau menyebut dirinya pencinta hewan yang tidak menyetujui sembelih hewan. Perilaku ini dikenal dengan juga istilah meat paradox. Kemudian, lanjut, apa sih penyebab munculnya disonansi kognitif? Pertama, yaitu tekanan dari pihak lain. Kedua, informasi baru. Dan ketiga, keputusan yang diambil. Kemudian, bagaimana sih cara menghadapi disonansi kognitif atau rasa tidak nyaman ini?
Ada beberapa metode, yaitu pertama, menolak atau menghindari suatu informasi. Kondisi disonansi kognitif seringkali dikurangi dengan menghindari suatu informasi baik yang berkonflik dengan keyakinan. Misalnya, seorang perokok menemukan informasi riset bahwa rokok dapat meningkatkan risiko komplikasi kanker paru. Karena berat baginya untuk menghindari rokok, ia mungkin tetap memilih melupakan informasi tersebut, mengatakan bahwa riset tersebut belum tentu benar dan tetap merokok. Kondisi ini dikenal dengan bias konfirmasi. Kemudian kedua yaitu melakukan justifikasi saat mengalami disonansi kognitif. Kemudian terakhir yaitu mengubah keyakinan lama. Cara lain manusia menyelesaikan disonansi kognitif adalah dengan mengubah keyakinan yang selama ini ia anut. Misalnya, seorang perokok menerima informasi riset bahwa penggunaan rokok meningkatkan risiko komplikasi kanker paru. Setelah membaca atau mendengar informasi tersebut, ia mungkin berusaha untuk berhenti merokok. Mungkin sekian presentasi video yang saya dapat bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.